Halo, kembali lagi di Rencana Podcast. Apa kabar semuanya? Baik-baik aja kan? Semoga selalu sehat dan semangat terus menjalani kehidupan kita dan selalu berjuang untuk meraih cita-cita kita. Dan episode kali ini Rencana bakalan mengangkat topik terkait dengan kepercayaan diri. Jadi kepercayaan diri itu sangat penting untuk membentuk menjadi pribadi yang kualitas dengan adanya kepercayaan diri kita gitu. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut pentingnya sebuah kepercayaan diri, kita harus tahu dulu nih apa itu kepercayaan diri. Jadi menurut Anthony, kepercayaan diri adalah kemampuan yang perlu dimiliki seseorang untuk dapat menerima kenyataan, berpikir positif dan melakukan sesuatu yang diinginkan. Jadi sebelum kita membahas pentingnya kepercayaan diri bagi diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang berkualitas, Rencana mau tanya nih, di sini ada yang pernah merasa nggak percaya diri nggak atau insecure nggak? Merasa aku tuh kurang gitu loh ketika berada bersama teman-teman atau banyak orang. Terkadang rasa minder itu ada atau muncul dalam benak kita. Ada yang pernah merasakan seperti itu? Ya sama sih, maksudnya semua orang aku yakin pernah merasakan insecure gitu ya dalam hal apapun gitu. Jadi insecure atau rasa minder itu adalah hal yang wajar sih. Jadi santai aja gitu. Tentunya kalau rasa minder itu berlanjut gitu, kita nggak membangun rasa percaya diri kita, tentunya itu akan merugikan diri kita sendiri gitu, iya kan? Karena meningkatkan kepercayaan diri itu adalah modal dasar untuk menemukan potensi-potensi kita gitu, atau kelebihan kita yang tentunya menjadi salah satu jalan untuk meraih kesuksesan dalam hidup kita. Ya, walaupun kalimat barusan itu terdengar teori gitu, tapi pada kenyataannya dan prakteknya kepercayaan diri itu penting banget. Misalkan kita ada wawancara kerja gitu, kalau kita udah grogi terus nggak yakin sama kemampuan diri kita ketika kita diwawancara HRD atau user, tentunya kita tidak bisa memberikan jawaban yang maksimal dan menonjolkan keahlian dan kemampuan kita untuk kita bisa direkrut di situ gitu, di perusahaan itu. Jadi rasa ketidakpercayaan diri itu juga suatu penghambat atau hambatan untuk kita meraih cita-cita. Jadi kita tentunya perlu dan wajib sih menurut aku ya, mengembangkan diri kita, potensi yang ada dalam diri kita, entah itu pengetahuan, bahkan bakat kita gitu. Karena menurut aku nggak ada orang yang bodoh sih, yang ada tuh orang yang malas gitu, malas buat belajar hal-hal baru, malas buat bersosialisasi sama orang-orang baru dan mengambil ilmu-ilmu dari mereka gitu. Dan interaksi dengan manusia lain juga membutuhkan kepercayaan diri gitu, kepercayaan diri dalam berbicara. Tentunya itu sangat penting dalam kehidupan kita gitu. Ya kan, bukan maksud aku buat merendahkan orang yang nggak punya kepercayaan diri. Cuma di sini kita sebagai manusia itu kan kompetisi dengan manusia lain gitu. Yang terpenting adalah percaya diri, kemudian mencintai diri kita sendiri gitu ya. Jadi Rencana bakalan share gimana caranya menumbuhkan rasa percaya diri kita sendiri gitu. Seperti yang tadi Rencana sampaikan, jangan pernah berhenti untuk belajar hal-hal baru, kemudian kita tuh berpikir positif gitu, menghilangkan rasa pesimis yang ada dalam diri kita, kemudian kita berpikir kritis dan yang paling penting itu tolong deh kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain.
Karena kalau kita membandingkan diri kita dan orang lain, tentunya akan ada rasa minder dan insecure gitu ya, atas pencapaian orang lain gitu, dibandingkan diri kita sendiri yang mungkin pada saat ini belum bisa mencapai apa yang orang lain itu capai gitu. Jadi itu malahan bikin minder gitu. Rumput tetangga itu lebih hijau, padahal belum tentu gitu. Kita kan nggak tahu prosesnya orang itu untuk mencapai cita-cita mereka, bahkan pencapaian mereka gitu. Kita cuma tahu hasilnya aja, ya kan? Jadi sebenarnya kita harus tetap optimis gitu, karena hasil itu nggak akan mengkhianati proses. Dan jangan lupa untuk berdoa. Garis besarnya untuk meningkatkan rasa percaya diri itu adalah kita harus tahu diri kita sendiri. Kita harus tahu kelebihan dan kekurangan diri kita. Dan kita harus tahu apa yang bakal kita capai, apa yang kita mau gitu. Setelah kita tahu apa yang mau, kemudian kelebihan dan kekurangan kita, tentunya kita mestinya itu fokus terhadap kelebihan kita aja, mengembangkan kelebihan kita untuk lebih baik gitu, lebih maju, untuk ahli di bidang itu. Misalkan kamu suka nulis, misalkan ya kamu suka sastra, kamu suka puisi, kamu kembangkan hobi itu. Meskipun di bidang lain, misalkan kamu jurusannya komunikasi atau kamu jurusannya ekonomi, tentunya menulis puisi dan jurusan ekonomi kan dua hal yang berbeda kan. Tapi it's okay, nggak apa-apa, kita harus berjalan dua-duanya, dalam artian hidup itu harus seimbang gitu. Kita harus memberi makan jiwa kita dengan melakukan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita sukai, tanpa harus minder gitu. Jadi itu salah satu percaya diri itu, selain percaya dengan kemampuan diri kita juga harus mencintai diri kita sendiri, sehingga kita juga memahami diri kita, kelebihan dan kekurangan diri kita gitu. Jadi ketika kita udah tahu apa kelebihan dan kekurangan diri kita, tentunya kita akan berusaha, berproses untuk melakukan yang terbaik dalam hal apapun dalam hidup kita. Dan satu hal, kita harus berpikiran bahwa tidak ada kesempatan kedua. Jadi hal apapun harus dilakukan secara maksimal gitu guys. Karena di kehidupan nyata itu percaya diri itu penting banget sih. Ibarat bangunan, percaya diri itu adalah fondasi bangunan gitu. Sebelum kita tahu bakat kita, kemampuan kita, mengembangkan ilmu kita, tentunya kita juga harus percaya diri dulu gitu. Ya kan? Percaya diri itu penting bagi kita ya. Dan tentunya selain kepercayaan diri juga mencintai diri kita sendiri, menghargai setiap proses yang telah kita lalui, kita menghargai proses itu dan kurangi untuk menyalahkan kegagalan yang ada dalam diri kita sendiri. Itu salah satu wujud mencintai diri kita sendiri gitu. Ya. Jadi kegagalan juga bukan hal yang besar atau bencana gitu. Masih ada kesempatan lain ketika kita, yang penting untuk memulai sesuatu atau melakukan sesuatu, kita harus yakin, percaya diri, persiapan dan proses itu harus maksimal gitu. Dan setelah kita ikhtiar, berusaha semaksimal mungkin dan berdoa, kita serahkan hasilnya kepada Tuhan. Apapun hasilnya, kita ikhlas buat menerima hasil itu. Hidup itu cuma sekali, jadi jangan bunuh diri kita sendiri oleh pikiran kita sendiri gitu ya. Harus semangat, dan tentunya cuma diri kita yang paham bagaimana kerasnya atau sejauh mana kita udah berjuang sampai hari ini, detik ini. Jadi
bersyukur juga perlu. Jadi banyak hal yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita tentunya. Cukup sekian ya pembahasan rencana kali ini, udah panjang lebar kali tinggi banget ya. Jadi makasih banget udah dengerin podcast rencana di episode kali ini terkait dengan kepercayaan diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you!